Shalom kekasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup, Allah kami yang dahsyat. Kalau pada pagi hari ini kami terima sukacita, kesehatan, damai sejahtera, berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Membuat kami hari ini Tuhan Yesus semakin kagum dan semakin terpesona melihat cara Tuhan yang luar biasa memberkati kami. Ada sukacita, damai sejahtera. Ketika kami bangun pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicara buat kami, urapi hamba-Mu, urapi seluruh para pendengar yang boleh bersama-sama pagi hari ini membangun mezbah doa dalam pujian penyembahan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami siap diberkati Tuhan, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Shalom kekasih Tuhan Yesus. Saya berharap kepada Tuhan Yesus saudara dalam keadaan baik-baik saja. Tetap mengalami kasih Tuhan, tetap bergairah di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya berikan tema buat pagi hari ini berbicara tentang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, renungan firman Tuhan buat pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 13. Demikian firman Tuhan, kamu akan mencari aku dan menemukan aku sebab kamu mencari dengan sepenuh hati. Kekasih Tuhan Yesus, firman Tuhan meneguhkan setiap kita pada pagi hari ini. Ketika kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kerinduan, dengan segenap hati kekasih Tuhan, Dia menanti Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita boleh sama-sama merenungkan kembali bagaimana Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus yang sungguh memberkati setiap kita. Apa yang dialami oleh Paulus, di mana sebelumnya dia memiliki nama Saulus. Kekasih Tuhan, ada beberapa hal yang boleh perenungan buat kita. Apa yang dialami oleh Paulus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, ada yang pertama adalah waktu Paulus berjumpa dengan Tuhan. Ada cahaya yang menyilaukan pandangannya. Sehingga pada saat itu Paulus dalam 3 hari dia mengalami kebutaan secara fisik. Ketika dia melihat cahaya terang Tuhan yang dahsyat luar biasa. Sehingga terang itu membawa dia. Ada satu perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Yang mengubah kehidupan Saulus menjadi Paulus. Yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kekasih Tuhan, dari pengalaman Paulus ini akan membawa kita kepada sebuah dimensi yang luar biasa untuk mengalami kuasa Tuhan, mengalami perjumpaan Tuhan. Perjumpaan Paulus ini dengan Tuhan mengubah seluruh kehidupan Saulus, di mana Tuhan berbicara langsung kepada Paulus. Kekasih Tuhan Yesus, Tuhan berbicara kepada Paulus. Dikatakan bahwa ayat firman Tuhan dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kehidupan Saulus yang pekerjaannya menganiaya banyak orang, menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Waktu Paulus mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan, Tuhan berbicara langsung kepada Paulus, dikatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Perjumpaan Paulus ini mengubah seluruh kehidupan Saulus, di mana dia berubah nama sampai dia disebut seorang Paulus. Dengan perjumpaannya dengan Allah, kekasih Tuhan Yesus justru membuat Saulus menjadi Paulus, dipakai Tuhan secara luar biasa, di mana Paulus menjadi rasul yang dipersiapkan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada semua bangsa-bangsa dengan tanda-tanda ajaib dan heran. Pertanyaannya kekasih Tuhan, setelah Paulus itu berjumpa dengan Tuhan, apakah dia tidak mengalami goncangan?
Karena seringkali ketika orang-orang ketemu Tuhan berpikir tidak akan ada masalah, tidak ada tekanan, tidak ada lagi problem di dalam kehidupannya. Allah tidak pernah berjanji kepada setiap kita umat Tuhan, waktu kita mengalami perjumpaan Tuhan, maka kita akan diluputkan dari setiap proses atau persoalan permasalahan. Tetapi kekasih Tuhan Yesus, yang berbeda adalah orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus senantiasa menghadapi sebuah masalah adalah proses yang luar biasa dan mempertajam setiap anak-anak Tuhan. Tidak menjadi undur, tidak menjadi kecut hati, tapi proses yang ia hadapi. Orang-orang yang mengalami goncangan atau problem atau masalah apapun, semua proses itu Tuhan izinkan. Seperti Paulus alami, dia menghadapi goncangan yang luar biasa sampai dia menghiraukan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Karena itu kekasih Tuhan Yesus, apapun saat ini keadaan setiap kita, percaya dan yakin, pegang janji Tuhan kekasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang sudah memanggil saudara, Allah yang punya rencana, punya rancangan yang luar biasa itu, jangan sampai saudara gagalkan. Tetapi genapilah firman Tuhan, genapilah janji Tuhan melalui sikap respon kita kekasih Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini, apa yang Paulus alami, perjalanan kehidupan Paulus di dalam Tuhan. Setiap proses goncangan, badai apapun yang dia hadapi, dia hanya berkata, hidupku bukan aku lagi. Silakan Tuhan pakai hidupku. Silakan Tuhan boleh bekerja secara luar biasa. Apa yang menjadi kehendakmu tergenapi Tuhan, dan aku hanya taat meresponi panggilan Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus, perjumpaan Paulus inilah yang boleh menjadi suatu keteladanan buat kita gereja Tuhan hari-hari ini. Meski engkau di dalam persoalan, meski engkau di dalam badai kehidupan apapun, Tuhan Allah kita tidak sedetik pun meninggalkan saudara. Tetapi kita yang berlari kepada Tuhan. Seperti tadi ayat ini kekasih Tuhan, Yeremia 29 ayat 13 ini. Kamu akan mencari aku dan menemukan aku sebab kamu mencari dengan sepenuh hati. Saudara dan saya yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati, saya percaya kekasih Tuhan Yesus, kehidupan kita akan berubah, mengalami hal-hal yang luar biasa lewat proses yang Tuhan izinkan, lewat goncangan, lewat badai yang kita hadapi, yang kita alami. Percaya semuanya itu akan mengubah cara pandang kita, paradigma kita mengiring Yesus. Kekasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kalau Paulus mengalami perjumpaan, dia punya cara tersendiri. Setiap kita ada detik-detik perjumpaan kita dengan Tuhan. Detik-detik perjumpaan Paulus ada sinar terang yang luar biasa. Lebih dari sinar matahari yang sangat terang. Bercahaya menyinari kilauan yang luar biasa. Itulah yang dialami Paulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin perjumpaan saudara ada hal-hal yang berbeda dengan Paulus. Tidak sama perjumpaannya. Setiap detik-detik perjumpaan kita dengan Tuhan adalah banyak cara, adalah suatu perkenanan Tuhan untuk kita mengalami Tuhan. Dan kita dipersiapkan seperti Paulus, memberitakan apa yang kita alami, memberitakan kepada semua orang apa yang saudara dan saya alami tentang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu cara atau dipakai Tuhan untuk kita mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan, pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara adalah bicara tentang doa dan penyembahan. Tidak suatu kebetulan kekasih Tuhan, restorasi Pondok Daud adalah DNA gereja kita yang berbicara bagaimana hari-hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Demikian firman Tuhan katanya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab
Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kekasih Tuhan Yesus, bagaimana sikap hati kita, respon kita waktu kita menaikkan doa pujian penyembahan. Hari-hari ini di keadaan yang semakin tidak baik, dunia tidak menjanjikan bahwa dunia akan lebih baik. Tapi Allah kita yang kita banggakan menjanjikan bahwa Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Teruslah bertahan. Teruslah pegang janji Tuhan, berpengharapan kepada Yesus. Hari ini kekasih Tuhan Yesus bicara tentang doa, pujian, penyembahan kita. Apa yang saudara alami waktu kita membangun mezbah, waktu kita naikkan doa, pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kalau firman-Nya dalam Yohanes ayat 4 ayat 23 tadi, bagaimana Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Di dalam pujian penyembahan kita, kekasih Tuhan Yesus, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat doa syukur kita yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kita alami kuasa, kita alami terobosan, kita alami jawaban-jawaban doa. Dan di dalam doa pujian penyembahan kita, Allah kita yang dahsyat itu turut bekerja mendatangkan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan kepada saudara dan saya. Di sana kita mengalami perjumpaan, ada sukacita yang mengubah paradigma kita, yang mengubah sikap hati kita, kekasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, alami kuasa Tuhan, alami terobosan, penyembahan di dalam doa pujian kita kepada Tuhan. Yang semakin hari semakin mengerti apa seleranya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara akan senantiasa mengalami kuasa doa, sikap hati kita di dalam doa pujian penyembahan kita kepada Allah siang dan malam, yang terus terhubung dengan Kristus, supaya saudara sungguh-sungguh mengalami kuasa doa itu. Sama seperti panggilan Tuhan, sama seperti perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus. Dan perjumpaannya itu, kekasih Tuhan Yesus, ada sebuah komitmen, sekali Yesus selama-lamanya tetap Yesus. Mari kekasih Tuhan Yesus, hari ini waktunya gereja Tuhan mengalami kuasa doa itu. Di dalam doa pujian penyembahan setiap kita ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ada kasih mula-mula yang mengubah sikap hati kita di hadapan Allah untuk mengalami apa yang disebut dengan kuasa doa, pujian penyembahan kita, kekasih Tuhan Yesus. Ketika kita mencari Tuhan dengan segala kerinduan, sikap hati kita dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, saya percaya setiap kita tidak satu pun yang pulang dengan kecewa. Setiap kita tidak akan ada satu pun di antara kita yang terlewat waktu memuji, waktu menyembah Dia. Saya percaya kekasih Tuhan Yesus, di dalam pujian penyembahan kita yang dikatakan, ini aku Tuhan Yesus, aku mau mengalami perjumpaan denganmu. Itu yang mengubah hidupku. Hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup untuk mempermuliakan Yesus, Raja kemuliaan. Karena itu kekasih Tuhan Yesus, arahkan sikap hati kita, iman kita, untuk berlari-lari seperti Paulus berlari di dalam keadaan situasi apapun, problem apapun, badai apapun. Dia hanya percaya mengarahkan pandangannya kepada Kristus yang sudah memanggil dia menjadi rasul. Kepadanya rahasia Tuhan dia sampaikan untuk memberitakan kepada semua orang. Jesus for everyone. Ini waktunya, amanat agung, hari-hari terakhir ini, sikap respon kita, Tuhan Yesus, pakai aku, utuslah aku yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saatnya sekarang bagianku Tuhan Yesus memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Raja. Setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut akan bertekuk lutut di hadapanmu berkata dan mengaku Yesus adalah Tuhan, Raja kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saudara dan saya akan mengalami
perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang membawa kita naik level kembali. Saudara klik enter the next level ketika saudara di dalam doa pujian saudara mengalami Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Dan apa yang saudara alami itu yang saudara saksikan. Apa yang saudara alami tentang Tuhan, saudara ceritakan kepada semua orang. Lewat kehidupan saudara, lewat perkataan saudara, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Sebab itu persiapkan hatimu, taruh hatimu seperti Paulus menaruh sikap hati di hadapan Allah. Lalu Paulus itu berkata dalam nama Tuhan Yesus dan menyikapi, aku siap dipakai Tuhan. Demikian saudara dan saya percaya yang memiliki sikap hati, respon di hadapan Tuhan. Hati kita siap dibajak, dibentuk, diproses oleh Tuhan. Supaya saudara sungguh-sungguh menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari terus alami perjumpaanmu dengan Tuhan Yesus. Supaya saudara, hidup saudara menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Kesaksian yang luar biasa. Yang mengubah setiap orang-orang yang bertemu dengan saudara. Katakan dalam nama Yesus, siap aku Tuhan, dipakai Tuhan. Perlengkapi hidupku Tuhan Yesus untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang singkat pagi hari ini. Kiranya firman ini memberkati saudara dan saya. Dan mari kita buka hati kita dengan sikap dan respon menangkap apa yang Tuhan mau, apa yang mau Tuhan kerjakan. Tuhan Yesus, aku serahkan hatiku, hidupku, penyembahanku hanya kepada Tuhan. Lewat doa, pujian, penyembahan pagi hari ini Allah telah melawatku. Dan saatnya aku siap diutus oleh Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati kekasih Tuhan Yesus. Kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Sebagian dari kebenaran firman-Mu telah kami dengar. Dan kami mau renungkan dan kami percaya. Kami menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Seberapa umat-Mu yang mendengar pada pagi hari ini. Engkau dikuatkan, Engkau diteguhkan. Percaya kuasa Allah lewat perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus. Sama seperti Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Demikian kami umat-Mu Tuhan Yesus akan melakukan perintah-perintah-Mu dan meresponi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami alami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Kami percaya Tuhan pakai kami dengan tanda-tanda ajaib dan heran. Bagi kemuliaan nama Yesus, setiap pelayanan kami, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang pakai kami, Tuhan yang memampukan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, umat-Mu yang hari ini, apapun keadaan umat-Mu, apapun situasi yang sedang dialami oleh umat-Mu, Tuhan Yesus ulurkan tangan-Mu. Bapa yang sakit disembuhkan. Pada pagi hari ini kami percaya kuasa Allah yang luar biasa. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, katakan yang sakit, aku telah sembuh. Dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang miskin Tuhan perkaya, yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berjalan. Setiap sakit penyakit yang mengganggu aktivitasmu pada pagi hari ini, katakan dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilurnya aku telah sembuh. Terpujilah nama Tuhan pagi hari ini. Engkau Allah sudah melawat umat-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami siap dipakai Tuhan lewat perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, kita angkat kedua tangan kita pagi hari ini untuk menerima berkat Tuhan.
Kekasih Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan saudara mulai pada pagi hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.